pasca trauma, sementara si kornea ini harus terlindungi, maka para dokter mata ini. Nah, kontak lens itu sebenarnya ada berapa macam sih dok? Dan yang bisa digunakan yang jenis seperti apa? Ya awalnya pasti nyeri karena dia kan nempelnya di kornea dan keras ya, lebih keras. Lalu biasanya yang hard contact lens ini digunakan untuk penderita-penderita astigmat. Hal yang paling terparah penggunaan kontak lens bila penggunanya tidak berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Wendy yang akan membawa podcast pada hari ini. Nah, buat teman-teman nih, siapa yang tahu hari ini kita akan bahas apa? Nah, benar, kita hari ini akan membahas seputar lensa kontak. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada setiap tahunnya, minggu ketiga setiap bulan Agustus diperingati sebagai Health Contact Lens atau disebut sebagai peringatan Pekan Lensa Kontak. Nah, pada podcast hari ini saya nggak akan sendirian. Kebetulan saya akan ditemani oleh spesialis mata yang kebetulan juga praktek di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Langsung saja kita sambut Dr. Alfa Silvestri, spesialis mata. Assalamualaikum Dr. Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wendy. Iya dokter. Nah kan tadi sudah openingnya itu tentang lensa kontak nih dok. Iya. Nah mungkin sobat saya di rumah juga penasaran nih dok. Banyak banget anak muda atau mungkin nggak zaman sekarang aja dok ya, mungkin zaman dulu kontak lens itu sebagai gaya hidup atau kebutuhan setiap harinya dok nih. Nah saya ingin tahu sih dok berapa pentingnya dan seberapa bahayanya sih dok lensa kontak itu sendiri. Iya, terima kasih Mas Wendy ya. Iya, ini memang fenomena yang sangat sedang marak ya di 10 tahun terakhir inilah kira-kira, bahwa anak-anak muda ini pada rame-rame ya pakai lensa kontak. Apalagi sekarang kan ada TikTok, ada Instagram ya. Jadi mereka sukanya itu kayak beauty blogger dan sebagainya, itu rata-rata emang pakai kontak lens gitu. Mua-mua juga makeup artist itu kliennya pasti seringnya dipakein lensa kontak. Jadi memang sebenarnya kita ingin memberitahukan ya ke masyarakat semuanya, ke teman-teman semua ya, bahwa memang lensa kontak ini kita tarik kembali ke belakang. Kenapa sih? Apa sih tujuannya dulu itu ada lensa kontak ya? Ternyata memang kontak lensa ini tujuan utamanya sebenarnya untuk terapi, Mas Wendy. Jadi iya betul. Jadi mungkin banyak juga nih teman-teman pelajar, mahasiswa mungkin ya, atau ibu-ibu muda ya, pakai kontak lens itu untuk membantu refraksinya. Jadi ukuran kacamatanya, misalnya nggak nyaman pakai kacamata nih, saya pengen pakai kontak lensa, nah itu bisa ya. Jadi kontak lensa itu bisa membantu koreksi refraksi, baik minus ya, miopi, hipermetrop, presbyop, astigmat juga bisa ya. Pertama buat itu. Lalu juga para dokter mata itu sering menggunakan kontak lensa ini malah untuk bandage istilahnya. Jadi kayak perban tapi di mata. Nah, betul. Jadi pasca operasi misalnya, atau pasca trauma, sementara si kornea ini harus terlindungi, maka para dokter mata ini menyarankan menggunakan bandage kontak lens. Jadi sebenarnya awalnya itu kontak lensa itu fungsinya. Nah, lalu seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi ya, ternyata di situ bisa dikasih warna-warna. Jadi kalau ditaruh di kornea itu dia bisa menimpa warna di iris. Jadi irisnya bisa ada warna biru, hijau, abu-abu, ungu, kuning. Bahkan yang merah. Ada yang merah ya, kayak gitu. Jadi
akhirnya beralih ya, mulai Iya. bergeser nih kontak lensa ini menuju ke arah kosmetis ya. Iya. Nah, itu yang perlu dicermati nih. Pergeseran ini menimbulkan bahaya atau tidak gitu ya Mas Oh, Hendy, gitu itu yang ya, mungkin ya. kita perlu membahas lebih dalam Oh ya ya, Mas Hendy ya. nanti kita akan bahas ke belakang-belakangnya. Iya, Dok, ya. betul, betul. Oke, tadi kan sudah tahu kan fungsi ke belakangnya kontak lens ini, Dok. Nah, kontak lens itu sebenarnya ada berapa macam sih, Dok? Dan yang bisa digunakan yang jenis seperti apa? Iya, jadi mungkin teman-teman perlu tahu nih ya bahwa kontak lensa yang beredar sekarang itu kita sebut sebagai soft contact lens. Iya Mas Wendy. Jadi memang yang beredar di masyarakat saat ini yang paling banyak itu adalah jenis yang soft contact lens atau Oke. kontak lensa yang lunak ya. Sebenarnya ada juga jenis kontak lensa lain yang kita sebut sebagai hard contact lens atau RGP, rigid gas permeable, di mana rigid gas permeable ini memang permukaannya lebih keras ya, tapi dia bagus untuk penyaluran oksigen Oh, iya. ya. Jadi oksigen bisa lewat dari kontak lens menuju ke mata. Jadi lebih sehat sebenarnya ke mata, tapi memang adaptasi untuk penggunaannya itu lama, jadi lebih nyeri dia untuk pemasangannya. Oh, untuk penggunaan yang awal rasanya Iya, gimana, Dok? awalnya pasti nyeri karena dia kan nempelnya di kornea dan keras ya, Iya. lebih keras. Lalu biasanya yang hard contact lens ini digunakan untuk penderita-penderita astigmat. Ya, kalau saya sebut astigmat itu koreksinya untuk kacamata yang silinder. Nah, itu orang-orang astigmat. Jadi memang RGP ini banyak digunakan oleh orang-orang astigmat. Nah, atau keratokonus di mana kornea bentuknya tidak normal, lebih lonjong ke depan gitu. Lebih lonjong. Lebih Dok. kayak cone gitu, kayak iya, cone iya. es krim, nah kayak gitu. Nah, itu dibantu dengan penggunaan RGP ini. Nah, kalau yang soft contact lens itu memang dia lebih nyaman karena dia soft kayak, jadi dia attach-nya ke kornea itu pasti lebih lembut ya dibandingkan yang hard itu. Lalu RGP ini soft contact lens ini sendiri itu juga macam-macam ya. Jadi ada yang penggunaannya daily wear ya. Jadi setiap hari harus dilepas. Jadi kalau melek dia aktivitas dipakai. Kalau tidur harus dilepas wajib. Oh iya. Nah, gitu. Itu bisa diganti, ada yang harian diganti langsung pakai buang. Ada juga yang seminggu sekali baru diganti. Atau bisa juga yang 1 bulan sekali. Nah, macam-macam jenisnya. Ada juga yang extended ya, jadi lebih lama. Iya. Jadi bisa dipakai bobo, bisa dipakai tidur, bisa dipakai. Nanti baru digantinya dibersihkannya 1 minggu sekali. Tapi memang tentu saja resiko infeksi pasti lebih tinggi Iya, betul. pada yang extended ini. Ya, terus ada lagi yang jenis dia menempel di sklera. Jadi bagian tengahnya itu diameternya lebih besar, tapi tepinya itu menempel di bagian putih mata. Itu juga ada. Macam-macam sekali jenis-jenis dari soft contact lens. Bahkan ada yang ini warna-warni itu. Ya, Nah, betul, warna-warni betul, itu betul. juga bisa. Jadi macam-macam sekali, dan ada untuk penderita astigmat itu juga soft contact lens bisa yang jenis yang torik. Nah, di mana di situ untuk aksisnya itu ada penandanya ya, aksis untuk kalau di koreksi silinder orang astigmat itu ada aksis untuk cahaya masuk yang paling banyak ya. Nah, itu pakai lensa torik yang soft contact lens. Nah, macam-macam sekali kalau soft contact lens. Yang paling nyaman tentu saja yang soft contact lens, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang dia alergi untuk penggunaan kontak lensa, bisa dia beralih ke hard contact lens atau RGP tadi. Ya, gitu Mas Iya. Edi. Ya, saya juga beberapa juga pernah lihat kayak di online shop juga gitu loh. Iya. Penggunaan untuk soft contact lens tuh ada yang benar katanya Dokter Alfa tadi extendednya sampai bahkan sampai 6 bulan, Dok. Nah, itu ada Dok sampai 6 bulan bahkan Iya. dengan berbagai macam merek dan harga. Iya, Tadi kan iya. juga Dokter Alfa sudah menjelaskan ya Dok ya untuk dua macam kontak lens itu ada yang hard lens sama soft lens. Nah, ini Dok mau tanya untuk kekurangan dan kelebihannya kontak lens itu sendiri seperti apa sih, Dok?
Iya, tentu saja ya kalau kelebihannya pasti dia bisa membantu koreksi kayak saya bilang tadi, koreksi kacamata ya, koreksi refraksi bisa terkoreksi. Lalu kalau digunakan untuk bandage juga dia akan sangat manfaat ya, pos tindakan atau pos operasi atau pasca trauma pada kornea itu kan sangat berguna sekali ya. Jadi kelebihannya memang itu ya. Jadi untuk seorang dokter mata memang kontak lens ini sangat membantu pada saat terapi ya. Tapi kekurangannya ya tentu saja banyak ya, karena apabila si pengguna kontak lens ini tidak disiplin, nah, tidak higienitasnya kurang, nah itu tidak patuh juga, itu bisa saja jatuh ke kondisi infeksi. Nah, infeksi ini infeksi di kornea yang bisa menimbulkan sampai tukak kornea atau ulkus kornea. Bahkan bisa sampai beberapa kali saya menemukan kasus seperti ini, bahkan bisa sampai jebol korneanya. Infeksi ke dalam bola matanya masuk situ sampai terjadi kebutaan. Nah, jadi saya pernah dapat kasus wanita muda cantik kebetulan berprofesi sebagai seorang model, ternyata kelupaan waktu tidur, lupa itu ya, lepas ya, akhirnya terjadi sampai masuk ke kondisi ulkus kornea. Nah, alhamdulillah masih bisa tertolong ya, karena segera mencari pertolongan. Jadi kerugiannya memang itu tadi, infeksi memang lebih tinggi pada pengguna kontak lens. Nah, selain itu juga bisa terjadi namanya sindrom mata kering ya. Jadi kualitas air matanya atau air mata tidak bisa membasahi ke seluruh mata dengan baik karena ada benda asing istilahnya, itu ada kontak lens ya. Itu juga sangat tidak nyaman. Kalau sindrom mata kering ini banyaknya terkena pada orang-orang usia di atas 40 tahun. Tapi kalau anak-anak muda sekarang pengguna kontak lens bisa mengalami keluhan seperti itu. Matanya sepet, panas, pedih, berpasir gitu. Merah terus-terusan, merah yang kronis. Itu juga salah satu efek dari penggunaan kontak lens yang tidak tepat. Untuk yang umur yang di atas, katanya dokter dari 40 tahun ke atas itu berarti penggunaan setelah kontak lens sekali jangka panjang nggak penggunaan ya dok ya? Biasanya tanpa kontak lens, orang di atas usia 40 tahun ke atas itu akan menderita sindrom mata kering, rata-rata terutama wanita. Iya. Nah, ini belum tua udah kena sindrom mata kering. Sayang kan. Penggunaan kontak lens. Iya betul. Oke, jadi terkait kekurangan dan kelebihan nih dok. Nah sekarang mungkin tips dari dokter Alfa untuk perawatannya. Nah bagi orang-orang yang daily setiap hari penggunaan yang kontak lens setiap hari, perawatan seperti apa sih dok yang bagus untuk merawat kontak lens itu sendiri? Jadi untuk para pengguna kontak lens ini yang pertama itu adalah pastikan kuku kalian tidak panjang. Nah, ini ya. Jadi pengguna kontak lens itu wajib kukunya pendek. Kenapa begitu? Karena nanti kita akan memasang kontak lensa itu menggunakan jari kita. Nanti dia pakai kontak lensnya nempel ke culek tapi ya kan. Jadi wajib pertama pengguna kontak lens harus kukunya harus pendek ya. Lalu untuk bahan perendamnya ya, kan direndam di cairan gitu betul. Ya, disimpannya. Itu juga dipastikan memang tepat untuk kontak lens jenis tersebut ya. Jadi terutama untuk penderita alergi itu harus hati-hati ya. Penderita alergi itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang alerginya terpicu dari cairan peredamnya itu ya, perendamnya itu. Jadi harus dikonsulkan dulu ke dokter. Mana jenis pelarut perendamnya itu yang bisa aman buat alerginya itu juga. Lalu juga pastikan bahwa sebelum menggunakan kontak lens harus rajin-rajin fitting ke dokter yang ahli memang kontak lens ya. Jadi fitting itu membuat kita jadi tepat meletakkan kontak lens di tempat yang tepat ya. Kadang kalau tidak tepat di tempat itu akan lebih cepat memicu terjadinya infeksi begitu. Lalu juga gunanya
untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi permukaan dari permukaan matanya ya, apakah sudah menuju ke kondisi sindrom mata kering atau yang lain, atau ada resiko infeksi atau bagaimana. Jadi harus rutin fitting dan memeriksakan diri ya. Lalu juga harus memperhatikan ya, pada saat pemasangannya itu tidak boleh sampai merusak permukaan kontak lensa ya, karena permukaan kontak lensa itu mudah sekali mengalami kerusakan, peot atau dan sebagainya, sobek dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan itu. Lalu juga tidak boleh ya merendam, cairan peredamnya itu diganti dengan air biasa. Nah, maaf dok, saya potong. Ini kebiasaan kayak misalnya teman-teman saya nih dok. Kemudian teman saya juga ada yang mua, juga ada bagian juga model. Jadi mereka itu sering sekali merendam cairan softline dengan air mineral karena pikiran dia ini air steril. Rupanya itu nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh. Itu merusak permukaan kontak lens. Itu kan khusus kalau kontak lens itu bahannya. Jadi ada cairan perendamnya sendiri dan itu spesifik untuk setiap kontak lens gitu. Nah, air nggak boleh, apalagi bahkan kita lagi pakai kontak lens juga nggak boleh berenang kan, nggak boleh kena air. Nah, itu nggak boleh, itu memicu infeksi juga ya. Antar copot lagi tuh kontak lensnya lagi berenang, nabrak nanti nggak kelihatan temboknya. Nah itu, terus juga kadang-kadang dikiranya obat tetes matanya bisa dipakai untuk merendam ya, mungkin karena saking sugih orang obat tetes matanya buat merendam ya bisa aja. Jangan, itu nggak boleh. Nah terus untuk pengguna kontak lens juga tetes matanya itu khusus ya, disarankan yang tidak ada pengawetnya. Nah, jadi obat tetes mata yang tanpa pengawet biasanya sudah dikemas di bentuk mini dos. Jadi satu potek itu bisa tahan berapa jam, itu bisa dibuka. Bahkan yang saya tahu nih dok ya, ada beberapa merek jenis tetes mata memang khusus untuk softline. Betul. Dan mungkin sobat-sobat saya di rumah juga banyak nggak paham dok. Rata-rata kalau misalnya pengguna softline, kalau udah pakai softline terus matanya itu merah dok, beli tetes mata yang ada di apotek dengan merek-merek yang sering sekali siluran di televisi. Nah itu gimana sih dok? Sebenarnya kan katanya Dr. Alfa tadi kan ada obat tetes khusus kalau misalnya kepepet terus kita beli obat pereda iritasi mata. Ya ada beberapa merek kan kita nggak boleh nyebutin ya dok ya. Itu gimana dok? Jadi yang pertama, kalau kita dapati mata merah pada pengguna kontak lens, si pengguna kontak lens itu wajib segera melepasnya. Jadi red flag-nya istilahnya pengguna kontak lens itu adalah mata merah, nyeri ya, terus keluar air mata banyak berlebih, silau atau tiba-tiba kabur. Itu harus segera dilepas. Atau dia tiba-tiba mau ngantuk, agak-agak ngantuk. Nah, itu harus segera dilepas. Karena kalau dia ketiduran, nah bahaya itu kalau dia jenis yang daily kontak lens ya. Lalu kalau sudah merah diapakan? Nah itu. Yang pertama setelah dilepas kontak lensnya, kalau mau dikasih obat tetes yang paling aman adalah yang artificial tears tanpa pengawet. Nah jadi tinggal bilang ke apotek, kalau memang mau ke apotek nih ya, minta tetes air mata buatan yang tidak ada pengawetnya. Bentuknya biasanya mini dos. Lalu segera datang ke dokter spesialis mata, Mas Wendy, karena harus dicek nih apakah ada infeksi, sudah ada infeksi atau belum, atau ada kondisi lain yang membahayakan. Nah itu harus segera dibawa ke dokter mata. Menuju ke sananya boleh diberi tetes mata buatan tanpa pengawet itu tadi. Oke dok. Jadi gitu ya dok. Jadi perawatannya juga lumayan cukup ribet. Sebenarnya ribet, cuman sering kali disepelekan oleh teman-teman sobat saya di rumah juga gitu. Padahal hanya kadang orang-orang yang menggunakan kontak lens itu dia melihat hanya saat ya fashion saja, terlihat bagus saat dipakai. Rupanya di belakang-belakangnya kita harus benar-benar memperhatikan cara perawatannya. Oke dok, tadi kan Dr. Alfa sudah menjelaskan beberapa resiko penggunaan kontak lens. Mungkin bisa nggak sih dok dispesifikin lagi dok, dari awal sampai terakhir hal yang paling terparah penggunaan kontak lens bila penggunanya tidak berhati-hati. Ya. Gitu.
Yang utama nih memang ini seperti dulu ya, ada yang warning ya, waspadalah gitu pada pengguna kontak lens ya, bahwa kontak lens ini tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk terapi, Mas Wendy. Ya, itu yang perlu harus diketahui. Seandainya digunakan untuk kepentingan kosmetik, orangnya harus ekstra disiplin, ekstra higienis ya, dan harus aware kapan dia harus lepas, kapan dia bisa pakai. Nah, dan tidak boleh memaksakan gitu. Jadi misalnya nih sudah matanya merah tapi karena dia ada dia harus tetap pakai, itu tidak boleh ya. Mending dia pakai kacamata, itu lebih aman. Nah, itu ya. Lalu kondisi berbahaya yang bisa terjadi tadi saya sudah sebut berkali-kali bahwa yang paling membahayakan adalah infeksi ya, infeksi bentuknya bisa keratokonjungtivitis, bisa keratitis ya, keradangan pada kornea. Lalu di situ juga bisa terjadi luka ya, luka pada kornea sehingga bisa menimbulkan tuka. Tuka itu ulkus ya pada kornea. Ulkus kornea itu lama-lama akan semakin menggerus ke dalam sampai bisa terjadi jebol ya, korneanya bolong. Akhirnya infeksi masuk ke dalam bola mata. Di situ isinya nanah dan bakteri, akhirnya hilang penglihatan karena namanya endoftalmitis dan seterusnya. Itu bola matanya juga harus dilepas gitu ya, Dok ya? Biasanya kalau terjadi endoftalmitis kita evakuasi isinya aja, karena isinya sudah nanah. Itu kalau tidak bisa ditolong ya, tapi kalau masih ada kemungkinan di endoftalmitisnya bisa ditenangkan dengan antibiotik yang disuntikan dan sebagainya, itu masih nggak apa. Tapi kalau sudah tajam penglihatan, visus sudah zero, orangnya cokot-cokot sekali, nyeri sekali, nah itu alternatif terakhir baru dievakuasi isinya. Walaupun itu alternatif paling jauh ya yang kita harapkan dari mata, karena kita kan save the sight ya, penglihatan, dan save the eyeball. Kita sebisa mungkin menyelamatkan penglihatan dan menyelamatkan bola mata gitu ya. Jadi jangan sampai yang teman-teman sobat sehat di sini yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini ya, itu mengalami gangguan penglihatan hanya karena lalai saat menggunakan kontak lensa. Nah, itu ya. Jadi ini benar-benar warning, waspadalah. Mending kacamataan aja atau lasik, nah di laser gitu. Nanti kalau misalnya mau ada menikah, lamaran, baru pakai kontak lens sebentar, lepas. Ya disarankan nggak untuk daily, apalagi dengan penderita yang tidak minus, maksudnya tidak ada kelainan apapun. Tidak ada kelainan apapun, apalagi orangnya nggak higienis ya, jorok gitu ya. Waduh, tambah banyak. Kadang redemannya itu sampai ada kayak bulir-bulir ini, Dok, kayak kain-kain hitam gitu, ganti-ganti ya kan, Dok? Itu yang bahaya banget. Dan kuman yang paling banyak ya pada penderita yang menggunakan kontak lensa itu kumannya sangat ganas, namanya Pseudomonas aeruginosa ya, dimana dia juga ditemukan di tanaman-tanaman biologis ya, jadi kayak padi, tebu, salak, nah itu. Tapi itu juga ternyata ada di kontak lensa itu. Jadi kalau lalai, waduh itu ganas banget tuh si kuman. Itu kuman terganas di mata. Serem itu ya. Oke, Dok, nih terakhir, Dok, mungkin buat sobat sehat yang ada di rumah nih, Dok, pesan-pesan terakhir. Nah, sebelum podcast kita ini selesai, pesan-pesan terakhir untuk sobat sehat yang di rumah, gimana sih saran dari Dokter Alfa untuk penggunaan kontak lens, misalnya memang membutuhkan atau yang tidak menggunakan juga, seperti apa? Iya, untuk teman-teman sobat sehat yang memang pengguna kontak lensa, harus diperbaiki mindsetnya ya, bahwa ini adalah tools yang sebenarnya untuk terapi. Jadi di situ ada do and don'ts-nya. Nah, jadi harus jaga higienitas, disiplin ditingkatkan, wajib aware kalau ada red flag-nya harus segera dilepas, segera ke dokter mata yang tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk teman-teman yang berencana untuk melakukan kontak lens, menggunakan kontak lens, harus mulai berpikir lagi, why saya harus menggunakan ini? Apakah ada alternatif lain yang bisa saya gunakan? Misalnya
sementara pakai kacamata atau nanti di usia 21 setelah tabungan cukup saya melakukan LASIK misalnya. Saya menggunakan kontak lens hanya pada special occasion saja gitu. Misalnya mau tampil dan sebagainya. Sehari-hari pakai kacamata aja. Apalagi kacamata sekarang kan udah modelnya udah lucu-lucu gitu kan. Iya, anak muda zaman sekarang. Anak muda sekarang. Jadi tetap aja cantik dan gantengnya masih kelihatan gitu. Jadi nah, yang sudah pernah mengalami komplikasi kontak lens itu harus jauh lebih waspada lagi karena kemungkinan kondisi permukaan bola matanya sudah tidak sebagus dulu. Nah, gitu. Jadi harus rajin-rajin melakukan pemeriksaan ke dokter mata untuk melihat kondisi matanya. Begitu, apakah sudah mengkhawatirkan atau masih bisa diberi terapi supaya lebih baik. Mungkin demikian Mas Wendy. Oke, jadi gitu ya dok ya. Jadi serba-serbinya dari kontak lens. Mungkin nih dok ada pertanyaan titipan dari teman-teman sobat sehat. Nah, terkait soft contact lens atau biasa kita sebut soft lens ini dok ya. Kan sekarang ada yang bertanya gimana sih dok kalau misalnya dengan harga yang range misalnya ada nih dok. Saya kemarin diberitahu sama teman saya ada yang harga 15.000. Oh ya. Iya, ada harga 15.000 sampai yang paling mahal mungkin ada yang harganya jutaan juga. Itu gimana dok? Menurut Dr. Alfa tentang kualitasnya dan segala macamnya? Sebenarnya kalau kontak lensa itu kita lebih ke ininya ya. Apa jenisnya aja. Apakah dia yang daily use atau yang extended ya? Karena sekarang yang paling beredar itu yang daily use. Bila si produsen itu mengklaim bahwa itu dia udah BPOM misalnya ya, mungkin kalau dari luar negeri yang udah FDA gitu ya, berarti dia sudah tersertifikasi memang aman. Yang pertama itu, jadi enggak ngasal kita pakai murah gitu misalnya kita pakai tapi tidak ada jaminan ya dari badan yang memang berwenang bahwa itu baik atau baik untuk kesehatan kita atau malah memperburuk. Yang pertama harus itu ya. Lalu berikutnya harus dibaca beneran. Jadi ini ya, budayakan membaca. Karena kadang kalau kita membeli sesuatu kita nggak baca karena kecil-kecil tulisannya. Nah itu harus dibaca ya. Dibaca dia penggunaannya daily atau bukan. Dia harus dibuang setiap hari atau 1 minggu sekali harus diganti atau setiap bulan. Nah itu harus benar-benar dilihat. Dan apa bahan perendamnya? Terus obat tetes mata apa yang disarankan pada saat menggunakan? Nah itu. Lalu dan harus diingat dia harus kalau memang daily berarti kalau tidur harus dilepas. Nah itu kan. Kalau dia extended dibaca juga. Berarti dia 1 minggu sekali dia harus dibersihkan, didesinfektan. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah memang harus diyakinkan oleh lembaga yang tersertifikasi itu dan kita baca petunjuknya. Nah, begitu. Jadi harus lebih istilahnya smart juga ya untuk memilih. Betul. Jangan tergiur harga yang murah. Iya, gitu. betul. Kita lihat juga kualitas dari softwarenya itu seperti apa. Iya, betul sekali Mas. Baik, Dr. Alfa, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Di sela-sela kesibukannya Dr. Alfa praktek dan segala macam bisa menyampaikan podcast kali ini. Ya dok ya, terima kasih. Baik sobat sehat, demikian podcast Sapa Sehat kali ini. Semoga buat teman-teman podcast Sapa Sehat yang ada di rumah sudah tahu dengan resiko dan kegunaan dan bagaimana cara perawatan kontak lens itu dengan baik dan benar. Nah, mungkin sobat sehat ada yang hendak atau mau konsultasi terkait kesehatan mata bisa langsung ke Dr. Alfa. Nah, ini dok untuk hari apa dan jam berapa aja sih dok prakteknya? Iya, sobat sehat, apabila ingin berkonsultasi ke saya ya di sini di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, saya di sini setiap hari Selasa dan Jumat setiap pukul 8 hingga setengah 10 pagi ya. Khusus untuk hari Jumat saya ada program Jumuah Barokah. Jadi untuk sobat sehat yang misalnya tidak punya asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan dari negara maupun yang swasta ya, itu bisa
ke saya dan tidak di-charge untuk pemeriksaannya. Jadi hanya tinggal membayar biaya administrasi untuk registrasi pasien saja, Mas Wendy. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi yang mungkin lagi akhir bulan bokeh, gitu ya, bokeh gitu ya, langsung matanya merah gitu, bisa lah nanti uangnya dipakai untuk beli obatnya saja. Jadi periksa ke dokter Alfanya bisa free di hari Jumat. Di hari Jumat ya, Dok. Iya, betul, Mas Wendy. Baik, jika mungkin ada dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, silakan langsung aja komentar aja di bawah, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami UMM Hospital. Baik, saya Wendy dan Dr. Alfa undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye.